warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dan NIM 021 141 309. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang genetika populasi. Genetika populasi. Genetika populasi terdiri dari dua kata, genetika dan populasi. Genetika artinya cabang ilmu biologi yang mempelajari pewarisan sifat atau ilmu tentang gen dan segala aspeknya. Yang kedua, populasi. Sekumpulan individu sejenis yang memiliki kemampuan reproduksi di antara sesamanya yang mendiami suatu ekosistem pada selang waktu tertentu. Artinya di sini dinamika frekuensi alel yang menyebabkan timbulnya keragaman sifat atau karakter di antara individu-individu yang merupakan anggota dari suatu populasi. Jadi dapat dikatakan bahwa genetika populasi merupakan cabang ilmu genetika yang membahas tentang transmisi bahan genetik pada ranah populasi. Namun di sini genetika populasi berbeda dengan dinamika populasi. Dinamika populasi mencakup tentang aspek kelimpahan, ukuran ikan, rekrutmen, mortalitas, dan pertumbuhan. Sedangkan pada genetika populasi tidak hanya terbatas pada tingkat spesies, namun juga tingkat subspesies atau varietas atau kompleks spesies. Genetika populasi mempelajari tentang keanekaragaman dan struktur atau komposisi genetik suatu populasi dan perubahannya sebagai akibat faktor internal dan eksternal. Ilmu genetika populasi dapat diaplikasikan dari beberapa bidang. Contohnya seperti bidang aquaculture. Nah, dalam bidang aquaculture dapat meningkatkan produksi aquaculture. Yang kedua, bidang pengolahan sumber daya hayati perairan. Contohnya seperti pengolahan spesies-spesies yang terancam punah, mempertahankan proses-proses ekologi dan evolusi, menyeleksi sumber daya hayati yang toleran atau adaptif terhadap perubahan iklim, maupun restocking. Materi genetik. Nah, materi genetik yang pertama adalah sel. Nah, di dalam sel terdapat yang namanya inti sel atau disebut nukleus. Nah, di dalam nukleus itu terdapat kromosom. Di dalam kromosom jika ditarik maka terdapat DNA. Nah, kromosom merupakan struktur pembawa gen yang mirip benang dan terdapat di dalam nukleus atau inti sel serta terdiri dari DNA dan protein histon. Struktur kromosom dapat dilihat pada saat pembelahan sel. Nah, pada umumnya jumlah kromosom pada manusia adalah 46 buah atau 23 pasang. Nah, selanjutnya gen. Nah, gen ini merupakan satu unit pewarisan sifat. Nah, gen ini berisi informasi genetik yang akan mempengaruhi sifat atau fenotip dari individu. Jadi, sifat atau karakteristik makhluk hidup seperti warna, rambut, kulit, bentuk muka, bentuk tubuh, dan lain sebagainya, itu semua dipengaruhi oleh gen yang berasal dari induk individu. Nah, di dalam gen ini terdapat DNA. Nah, DNA ini merupakan untaian pasangan asam nukleat yang sangat panjang. Asam nukleat terdiri dari subunit nukleotida dan masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Nah, dalam satu nukleotida berisi gula dan basa nitrogen. Nah, senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA antara lain yang pertama adenin yang berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, basa adenin dan guanin termasuk ke dalam basa purin, sedangkan basa timin dan sitosin dikelompokkan ke dalam basa pirimidin. Nah, untaian DNA berbentuk seperti tangga berulir yang disebut double helix. Double helix tersusun atas pasangan basa nitrogennya. Nah, sedangkan RNA di dalam nukleus merupakan materi genetik. Nah, terdapat RNA. Nah, RNA ini fungsinya untuk mensintesis protein yang merupakan bahan genetik. Nah, ada beberapa jenis RNA. Yang pertama
ada messenger RNA atau mRNA yang berfungsi sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Nah, mRNA ini disintesis dari DNA dalam bahan genetik yang berkaitan dengan ribosom dalam sitoplasma dan akan menentukan struktur primer suatu protein. Yang kedua, transfer RNA atau tRNA merupakan molekul RNA yang berfungsi sebagai penginterpretasi antara asam nukleat dan basa protein dengan cara memilih dan membawa asam amino spesifik dan mengenali kodon yang tepat pada mRNA. Dan yang ketiga, ribosom RNA atau rRNA yang berfungsi sebagai penyusun ribosom dan sintesis protein di dalam inti sel atau nukleus. Nah, selanjutnya perbedaan DNA dan RNA. DNA memiliki dua untaian atau double helix, sedangkan RNA tersusun dari satu untaian. Nah, gula pada DNA disebut sebagai deoksiribosa, sedangkan di RNA disebut ribosa. Nah, adapun basa di DNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan pada basa RNA ada adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Merupakan rangkaian proses penerjemahan informasi genetik dengan menggunakan gen sebagai cetakan menjadi protein, dan selanjutnya menentukan fenotip. Informasi yang dibawa dari bahan genetik tidak bermakna apapun bagi suatu organisme apabila tidak diekspresikan menjadi fenotip dan konstitutif. Nah, yang kedua terjadi karena memerlukan rangsangan, artinya gen yang hanya diproduksi sewaktu-waktu untuk mengatur mekanisme khusus, misalnya rangsangan untuk mengaktifkan promoter. Dalam transkripsi terdapat 3 tahapan. Yang pertama, inisiasi. Inisiasi ini, pada tahap inisiasi RNA polimerase melekat pada promotor DNA. Pita ganda terpisah dan sintesis mRNA dimulai. Elongasi, tahap kedua. Elongasi, mRNA memanjang sejalan dengan enzim RNA polimerase yang bergerak sepanjang pita DNA. Selanjutnya, terminasi. mRNA dilepaskan dalam enzim RNA polimerase lepas dari pita DNA template. Nah, adapun produk dari transkripsi yaitu mRNA atau messenger RNA yang berisi kodon-kodon asam amino yang akan dirangkai. Yang kedua, transfer RNA atau tRNA yang mempunyai bagian yang disebut antikodon yang berpasangan dengan kodon asam amino yang bertugas membawa AA yang akan dirangkai. Yang selanjutnya, rRNA atau ribosom RNA yang artinya komponen ribosom. Selanjutnya, proses translasi. Proses translasi adalah proses penerjemahan kodon atau 3 nukleotida berurutan yang menjadi satu asam amino yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Nah, kodon pada mRNA ini berpasangan dengan antikodon pada tRNA. Nah, pada proses translasi terdapat 4 tahapan. Yang pertama, pengikatan tRNA. Pada tahap pengikatan tRNA, molekul tRNA yang membawa asam amino akan mengikat ke situs A, membentuk pasangan basa dengan kodon di mRNA. Kemudian, di tahap kedua, pembentukan ikatan formasi. Nah, saat tRNA bebas berada di situs A, di situs B sudah terdapat tRNA yang terikat ke peptida. Ujung karbosil di peptida dilepaskan dari tRNA di situs P dan kemudian digabungkan ke gugus amino di tRNA di situs A, membentuk ikatan peptida baru. Nah, proses ini dikatalisasi oleh enzim peptidel atau peptidel transferase yang terdapat di subunit besar ribosom. Selanjutnya pada tahap ketiga, terjadi translokasi subunit besar.
subunit besar ini bergeser relatif terhadap posisi subunit kecil yang memegang mRNA hal bergerak di situs A ke situs P dan dari situs P ke situs E. Kemudian pada tahapan keempat, translokasi subunit kecil. Subunit kecil kemudian juga bergerak sejauh 3 nukleotida mereset posisi ribosom agar bersiap menerima tRNA yang baru di situs A. Saya akan menjelaskan tentang kode genetik. Nah, kode genetik adalah cara pengkodean urutan nukleotida pada DNA atau RNA untuk menentukan urutan asam amino pada saat proses sintesis protein. Nah, informasi pada kode genetik ini ditentukan oleh basa nitrogen pada rantai DNA yang akan menentukan susunan asam amino yang dibawa oleh RNA messenger atau mRNA. Contohnya saya kasih di sini, misalnya serin, yang dimana di sini kodenya yaitu AGU, AGC, ACU, UCC, UCA, UCG. Jadi contoh dari serin. Di sini juga terdapat misalnya alanin, yang dimana terdapat dari kodon hanya terdapat pada GCU, GCC, GCA, dan GCG. Sedangkan pada di sini kodon stop atau stop kodon pada bahasa UGA, UAA, dan UAG. Jadi kode genetik ini atau kode genetik ini terdapat 20 asam amino. Itulah tadi sedikit penjelasan materi tentang genetika populasi. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.